Ya mungkin ini aja sejarah adanya situs di sini gimana Pak jalan ceritanya? Kita pengenalan nama tempat dulu ya. Ini termasuk salah satu situs yang ada di Kelurahan Windu Herang yang erat kaitannya dengan sejarah Kuningan gitu ya. Ada beberapa situs di Kelurahan Windu Herang ini, salah satunya ini disebut, kalau wilayahnya wewengkonnya ini disebut Panepen ya. Nama wewengkon ini disebut Panepen. Di sini itu terdiri dari beberapa, ada 3 makom. Yang ini yang kecil, kalau orang tua kita menyebutnya makom Mbah Kuwu. Ada yang bilang juga Mbah Kuwu Cirebon Birang. Nanti kaitannya ke Cirebon bagaimana, nanti ada kaitannya. Di belakang ada satu lagi, di belakang yang ini yang gede ada satu yang disebut Pangeran Wijaya Kusuma. Nah ini yang paling gede di dalam itu adalah Pangeran Arya Adipati Ewang ya. Di mana ini itu dulu sebagai tempat pertemuannya para inohong zaman dahulu ya, kalau disebut tempat berkumpulnya atau tempat rapatnya atau semacam seperti itulah. Karena di ini makamnya ini tuh menghadap ke timur ke barat. Kalau makam umum kan ini ya. Iya. Makam umum utara selatan. Nah ini mah yang gede banget tuh menghadap ke barat ke timur. Karena di situ ada sebuah siloka jadi leluhur kita itu betapa menyimpan siloka kepada anak cucu itu begitu sangat rapi gitu. Salah satunya dengan penempatan itu. Ini menunjukkan bahwa pertama kalinya Islam masuk ke wilayah Kuningan itu ya di sini gitu. Jadi ketika Syekh Syarif Hidayatullah membawa risalah Islam pertama kali ke Kuningan itu ya posisinya di sini. Dengan cirinya ada makom yang menghadapkan barat ke timur. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kiblat kita itu ada di sebelah barat. Seperti itu. Nah, ada beberapa makom ya selain situs ini, situs Panepen. Di atas ada yang namanya situs Pereng. Di situ ada satu makom yang namanya Pangeran Rama Jaksa Pati Kusuma. Terus masuk lagi ke sebelah timur, di sana ada wilayahnya disebut Cikaler, di situ ada Pangeran Weru Anggapati. Terus tadi di perbatasan Windu Herang Sidapurna itu ada sebuah situs dekat SD tuh, SD Windu Herang 1 itu namanya Buyut Bewu. Buyut Bewu itu adalah sebuah sebuah jabatan pada zaman dahulu kala. Pemimpin desa itu kan desa Kuwu ya, atau wewengkon atau wilayah itu kan Kuwu. Nah, Bewu ini singkatan dari Lebe dan Kuwu, di mana Lebe itu adalah pemimpin umat, atau para ulama gitu ya. Kuwu ini kan pemimpin umaro ya, pemimpin masyarakat. Nah, pada zaman itu kenapa disebut Bewu? Karena dipegang oleh satu sosok. Ya, beliau itu ya pemimpin umat, beliau itu ya pemimpin masyarakat, maka timbullah gelar yang disebut Bewu, Lebe dan Kuwu. Yang memegang gelar Bewu ini kan nggak hanya 1-2 orang ya, cuma jarang. Kesininya malah kan dipisah ya, sampai generasi sekarang kan ulama-ulama, umaro kan seperti itu ya, pemimpin kayak gitu. Nah, ke sebelah selatan di sana ada yang namanya situs Cihulu Kuningan. Cihulu Kuningan itu di sana ada pancuran, ada 2 pancuran, di mana sumbernya itu kayak kolam kecil. Di situ disebutkan sebagai Sumur 7, tapi ininya satu. Waktu belum ini kenapa disebut Sumur 7? Ternyata satu kolam itu berasal dari 7 sumber air yang ada 7 mata air. 7 mata air muncullah jadi satu kayak kolam kecil gitu ya. Dikeluarkanlah menjadi 2 pancuran. Ini semua juga mengandung siloka atau makna yang ini. Nah, ke sini ada lagi yang disebutnya Curug Citenjo. Nah, Curug Citenjo ini ada sebuah legenda atau kisah tentang tentang Bokor Kuningan, nah gitu. Dimana kita akan coba bagaimana nih sejarahnya antara Curug Citenjo dengan Luragung dengan Kuningan, kan gitu. Nah, kita mencoba membuka babad sebelum
Kuningan bersatu ya. Pada zaman itu kan wilayah Kuningan itu terbagi dua ya. Keadipatian di sebelah barat itu disebut Kajene, nah disebut sebelah timur kan disebutnya Luragung gitu. Di sini Kajene dipimpin oleh yang namanya Ki Gedeng Kuningan atau Ki Gedeng Kemuning. Nah di sana dipimpin oleh Ki Gedeng Luragung. Nah itu kan sebelum Kanjeng Kiai Sarip masuk ya. Nah tahun 1490-an lah sekitar segitu masuklah rombongan dari Cirebon ke sana, ke Luragung dulu kan. Ada kisah lahirnya Ibu Ongtin yang menyusul dari di situ. Ada dua versi sebenarnya di situ. Ada yang mengatakan bahwa putri yang Bokor itu meninggal sehingga diangkatlah seorang putra gitu ya, seorang putra di mana itu adalah putra Ki Gedeng Luragung ya, diangkat gitu. Tapi dibawa ke sini, dididik di sini oleh Ki Gedeng Kuningan. Terhistoris lagi bahwa beliau itu benar-benar putranya Kanjeng Sarip Hidayatullah yang kelak dikenal dengan Pangeran Adipati Kuningan ya. Nah, kita kembali ke ini. Nah, ini kan dua wilayah kekuasaannya, timur sama barat. Nah, kelak kemudian hari ketika si putra kecil ini sudah dewasa, sudah dididik di sini kan ada sebuah komitmen atau ada perjalanan sejarah yang panjang juga kan, hingga sehari dua hari nih bagaimana menyatukan dua wilayah ini. Nah, berarti kan ada beberapa pertemuan atau rapat lah kalau zaman sekarang kan seperti itu ya, musyawarah dan lain-lain. Nah, sehingga ketika pada tanggal 1 September 1498 Masehi dinobatkannya Raden Suranggajaya atau yang kelak dikenal dengan Pangeran Adipati Kuningan, disatukanlah dua wilayah tersebut dari Luragung dan Kajene menjadi Keadipatian Kuningan di bawah Kanjeng Kiai Sarip Hidayatullah yang menguasai wilayah Cirebon kan seperti itu. Nah, ketika dua wilayah ini disatukan, artinya kan harus ada ibu kota baru gitu ya. Yang dulu Luragung ibu kotanya di Luragung. Nah, untuk Kajene ibu kotanya ya di sini wilayah ini, Winduherang gitu, ibu kotanya. Nah, untuk menentukan ibu kota baru maka dilakukanlah yang namanya pelemparan sebuah bokor dari atas Curug Citenge. Para penyesepuh katakan di atas kumpul-kumpul, kan kelihatan dari sana ke atas. Ada kelihatan dulu udah nggak kayak gini mungkin ya, masih apalagi ribut. Dilemparkanlah bokor dan jatuhlah di sebuah titik yang sekarang menjadi alun-alun Kuningan. Nah, di situ depan dulu kan masjidnya Almanar ya. Nah, kalau sekarang kan masjid Syarul Islam. Ya, posisinya di situ. Pernah disimpan di situ sebuah tubuh kuda Kuningan pada tahun 80-an ke belakang gitu ya. Ada tubuh kuda, ada bokornya, ada tubuh kudanya. Ya, itulah jatuhnya bokor itu sebenarnya di situ. Dan ibu kota pada saat itu yang sekarang jadi yang pernah jadi Tamkot tuh. Ya, ada gedung KNPI dan lain-lain. Dahulunya itu adalah ibu kota Keadipatian Kuningan pada masa 1400-an di situ. Makanya di situ ada nama yang namanya Kabumen. Kabumen itu kan Kabumian para Inohong pada zaman dahulu kan gitu. Nah, setelah zaman Belanda masuk beberapa kali pindah kan ibu kotanya. Termasuk pindah ke sini yang sekarang di Pendopo yang baru kan gitu. Itu kan next generasi pindah ke situ ibu kota. Ibu kota awalnya ya di situ yang sekarang jadi alun-alun. Mungkin itu sekilas singkatnya ya perjalanan antara hubungannya Kuningan dan Luragung gitu. Iya. Berarti erat kaitannya ya, berarti Pangeran Adipati Ewangga itu sama Kuningan. Iya. Jadi Pangeran Arya Adipati Ewangga itu adalah nama gelar. Ada yang mengatakan beliau itu memang Pangeran Adipati Kuningan. Ya, jadi kan ada beberapa tokoh kayak Pangeran Arya Kemuning juga. Ternyata Pangeran Arya Kemuning ini putranya Ki Gedeng Kemuning, Ki Gedeng Kuningan. Ada dua sosok nih pada zaman itu yang yang satu Pangeran Arya Adipati Ewangga yang dikenal dengan Pangeran Adipati Kuningan, yang ada satu lagi sosok Pangeran Arya Kemuning. Ini masih misteri sampai sekarang sebenarnya. Apakah ini dua sosok? Apakah ini dua nama? Karena zaman dahulu kala itu makam-makam orang leluhur kita yang suci itu bukan hanya di satu tempat. Kata kayak Mbah Ku aja ya. Di Nusa Herang ada,
di sini ada, di Sangkan Herang ada, di Sangkan Urip ada, lalu di Talun Cirebon kan ada. Kenapa kok ada beberapa titik? Ternyata setelah ditelusuri ya, itu adalah perjalanan Pangeran Cakrabuana dari Ciamis ke Cirebon. Jadi melewati 4 titik tersebut. Mungkin singgah dulu di Nusa Herang ya, di situ bikinlah pergerakan. Dari Nusa Herang sini bisa jadi kan, di sini ada. Pindah lagi ke utara ke Sangkan Herang yang di atas tuh ada di sini yang disebutnya Baku Sangkan Sepuh juga sama. Nah dari situ baru ke Sangkan Urip. Di Sangkan Urip juga ada yang disebut Baku Sangkan. Nah yang terakhir baru ke Sumber yang di Talun. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang di Cirebon. Itu kan kalau kita lihat root ya, ada pesan filosofi juga dari nama-nama tempat yang disinggah itu Nusa Herang, Windu Herang, Sangkan Herang, Sangkan Urip, baru ke Serabi. Ini perlu kita kaji lagi nih, dari nama Sangkan, dari nama Windu, dan dari nama Herang nih, itu ada beberapa nama yang saling mengaitkan ya. Nusa Herang ke Windu Herang, Windu Herang ke Sangkan Herang, Sangkan Herang ke Sangkan Urip, baru ke ini harus kita coba kita kaji lagi nih sebagai anak. Ada apa di sini? Minimal ya kita ngobrol sama sesepuh Nusa Herang kalau mau mengkaji yang ini ya. Ke sini ke apa kaitannya seperti itu. Pasti insya Allah ada. Kalau ada kebudayaan ini enggak, tradisi khusus dari zaman dahulu yang masih dipegang sampai sekarang sampai sekarang? Ada beberapa seni budaya, ada beberapa ada yang kita ini kan dari satu cagar budaya, ini kan salah satunya, ini kan termasuk salah satu cagar budaya. Seni budaya kayak ada reog, ada calung, terus ada gembyung, ada rudat, kan seni budaya. Ada adat istiadat juga semacam di sini itu yang namanya golewang. Oh golewang ya. Nah, golewang itu dilaksanakan pada saat hari jadi Kuningan dan hari jadi Windu Herang seperti itu. Kisaran antara 1 suro, dulu mah kan mengambilnya nih 1 suro antara 1 suro sampai tanggal 20 suro. Di rentetan ritual seperti itu. Golewang ada, cuma untuk beberapa tahun ini golewang sempat diberhentikan mungkin karena beberapa faktor ya. Karena kita kan makin ke sini gitu ya. Karena ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada yang belum memahami nih. Apa sih mana adat istiadat tersebut. Nah, disinilah kewajiban anak-anak muda. Mari kita sama-sama nih menggali. Kalau disebut haram, haramnya sebelah mana gitu. Ya, jadi ini kita juga lagi ini ya, lagi mencoba sharing, menggali gitu ya, agar ketemu nih, agar ada titik temu kan ya. Nah, jangan sampai dari masalah ini malah menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Sekarang udah mulai nih, udah mulai kita buka nih, apa nih, dari mulai makna congcot, makna apa yang namanya rupuyan dan segala macam, ternyata kan mengandung filosofi yang luar biasa. Cuma kan pelan-pelan ya, dahulu kala kita waktu kecil ya pamali kita nggak dikasih pengertian, jadi akhirnya ketika kita dewasa nggak bisa menjelaskan gitu pada yang generasi muda berikutnya. Padahal hampir semua yang leluhur kita wariskan kepada kita itu mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Intinya kepada ketauhidan yang luas. Nanti kalau kita bicara khusus ya tentang itu ya banyak sih, nggak hanya 1-2. Tadi yang menyinggung golewang atau adat istiadat, ada pandangan dari masyarakat yang berbeda. Ya justru yang pandangan yang masyarakat yang berbedanya itu ketika menjelang maghrib, di sini ada ritual tari menari ya, seorang sinden katakanlah tari menari di depan ini, di depan situ seperti itu. Itu posisinya itu menjelang maghrib gitu. Jadi asar tuh di Birit Dayeuh ya, menjelang maghrib ini kan hulu Dayeuh kadang-kadang gitu. Nanti malamnya ada semacam di Pusir Dayeuh, kalau malamnya acara pesta rakyat gitu seperti itu. Nah mungkin nanti ke depan juga akan dicoba
bagaimana nih supaya tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Islam yang sekarang sedang kita ini. Mungkin bisa ritualnya dilaksanakan atau caranya atau ini kita mengikuti zaman gitu ya. Iya, benar. Dan jangan sampai budayanya sampai benar-benar hilang Budayanya kan hilang, gitu. ya. Iya. Tapi yang masih ada mah ini Pak, genjreng kayak gitu masih ada. Rudat, gembyung. Gembyung mah kan setiap bulan mulu dia, gembyung. Banyak hal dari gembyung juga kalau kita mau satu aja ya kita mau mencoba menggali nih tentang gembyung. Apa itu gembyung? Terus apa ininya alat musiknya apa aja? Itu mengandung silokas ini. Dan orang-orang bayangkan dari pagi tuh sampai sore salawat ganti hentinya artinya punya ternyata ada sesuatu yang mereka makan biar ininya kuat tuh apa seru sama apa gitu ya jadi kuat ya. Paling istirahat buhur aja gitu kan ada lantunan syairnya ada apa segala macam itu kalau gembyung ya. Kalau rudat kan seni bela diri ya yang diiringi dengan genjreng. Insya Allah rudat juga sedang diini lagi ke anak-anak muda. Cuma yang masih jalan mah genjreng ada ada budaya setiap bulan Ramadan bangunin tuh ada 8 kelompok ada genjreng ada 5 kelompok terus reog ada 1 calung ada 2 jadi ada alhamdulillah anak-anak kita ini ada yang ngurusin alhamdulillah. Kalau diresmikan menjadi situs kapan Pak? Kalau secara pemerintahan gitu ya ini pernah ditugar pada tahun 90 dulunya kan belum ada ini belum ada pagar pandai belum ada ini masih alami belum ada bangunan ini belum ada apa-apa tahun 92 itu ditugar oleh Yayasan Pangeran Ari Adipajawan beberapa tahun kemudian dipugar oleh Pak Ang juga sempat ikut memugar, Ibu Uce juga generasi Ibu Uce juga ikut memugar. Jadi dari bupati ke bupati itu ya ikut andil, jadi tidak hanya andil dari seseorang saja. Ada beberapa yang ikut, termasuk juga swadaya masyarakat juga kayak pemeliharaan segini kan kadang ini beberapa kali ini ketimpa pohon. Ini sampai hancur berantakan ngalamin beberapa kali. Jadi alhamdulillah swadaya masyarakat juga ada. Kebetulan udah 3 tahun ini saya pribadi dengan kawan-kawan membentuk sebuah paguyuban namanya Paguyuban Dalam Minggu Herang yang mencoba ikut meneruskan perjuangan orang tua kita. Ya salah satunya ya kita sedang mencoba ini buat menata sedikit ini. Ya kita mas swadaya aja, swadaya masyarakat. Alhamdulillah gotong royong masih jalan, swadayanya nggak ada yang minta, masih ada yang lewat, masih ada perlu apa nih, masih kemarin juga datang, saya masih berjalan. Alhamdulillah gotong royong dan swadayanya masih berjalan. Masih dijaga. Iya. Mungkin itu saja sih Pak. Iya. Ya.